Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, adanya wacana restoratif justice untuk Roy Suryo CS dalam kasus ijazah Jokowi mencuat setelah disahkan Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh DPR. Namun usulan itu bisa dilakukan dengan menghadirkan pihak Jokowi selaku pelapor dan Roy Suryo CS sebagai terlapor. Kasus tudingan ijazah Joko Widodo yang menyeret Roy Suryo CS itu disebut bisa diselesaikan melalui mekanisme restoratif justice dengan mediasi penal. Restoratif justice merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana dengan mengedepankan dialog dan mediasi antara pelaku, korban, keluarga, serta pihak terkait di luar pengadilan dengan bantuan mediator netral. Tujuannya adalah mencari kesepakatan pemulihan yang adil. Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimli Asidiki menyebut ide mediasi itu diusulkan oleh pengamat politik Faisal Assegaf dalam audiensi di PT IKA Rabu kemarin. Mau nggak mereka dimediasi? Ya kan? Baik pihak Jokowi dan keluarga maupun pihak Roy Suryo dan kawan-kawan mau nggak dimediasi? Nah, jadi status tersangkanya tetap, ya kan? Tapi dimediasi dulu. Kalau misalnya ditemukan titik temu, ya kan? Bisa nggak dilanjutkan pidananya. Tapi kalau seandainya tidak berhasil, ya lanjutkan nggak apa-apa. Solusi mediasi yang ditawarkan kepada Roy Suryo CS pun kandas setelah para tersangka menolak proses perdamaian sebagai win-win solution. Kuasa hukum tersangka tetap kekeh perkara pidana tidak sepantasnya diselesaikan lewat jalur mediasi. Sementara itu, dalam waktu dekat, Polda Metro Jaya akan menjadwalkan gelar perkara khusus kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto, gelar perkara khusus tersebut atas permintaan dari 3 tersangka, yaitu Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Menurut Budi, setelah dilaksanakan gelar perkara khusus, selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan saksi-saksi ahli yang diajukan 3 tersangka dan pemeriksaan 5 tersangka lainnya. Di atas permintaan 3 orang pertama mengajukan untuk dilakukan gelar perkara khusus, sehingga penyidik saat ini berkoordinasi dengan wasidik mempersiapkan waktu untuk melaksanakan gelar perkara khusus. Setelah gelar perkara khusus akan ditindaklanjuti pemeriksaan saksi ahli yang diajukan oleh 3 tersangka. Setelah itu baru tahap kepada 5 tersangka lainnya. Jadi ada tahapan-tahapan, ada yang kegiatan proses penyidikan ini yang didalami oleh penyidik. Kita beri ruang teman-teman penyidik untuk bisa melaksanakan fokus kepada gelar perkara khusus dulu. Sementara itu, menurut kuasa hukum Roy Suryo CS, Ahmad Kozinudin, berharap mengajukan gelar perkara khusus agar keaslian ijazah Jokowi bisa terungkap. Sebab pembuktian ini dinilai penting untuk menentukan ada tidaknya tindak pidana yang dilakukan Roy Suryo CS. Tim TV One mengabarkan.